Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya ingin memberikan sedikit pemahaman tentang penggunaan transliterasi untuk penulisan karya ilmiah, jurnal ilmiah, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan penggunaan transliterasi dengan menggunakan Times New Arabic. Ya. Times New Arabic. Dengan melihat tulisan ini, kita perlu memprintnya dulu supaya di dalam penerapannya tidak salah. Kemudian di dalam file ini saya juga sudah mengetikkan kata-kata bahasa Arab yang ingin kita coba transliterasi. Misalnya kata Rabbana. Rabbana najjayna al-haqqu mata kila yamutu. Kita langsung saja. Rabbana. Nah, di sini kita lihat Rabbana ada alif pada akhir, itu menunjukkan tanda baca panjang. Kalau tanda baca panjang berarti garis di atasnya kita gunakan shift dengan tanda lebih kecil atau shift titik. Ini. Rabbana. Kemudian kata kedua, najjayna. Najjayna. Nah, di sini ada dua yang panjang, I dengan A. Najjayna. I berarti kita shift titik atau shift tanda lebih besar. Oke. Kemudian A-nya juga shift tanda lebih besar atau titik. Nah, karena di dalam penulisan karya ilmiah ketika kita sudah translate ke dalam bahasa Indonesia atau Latin, itu harus di italic, miringkan begini. Kemudian kata yang ketiga al-haq. Al-haq. Nah, di sini ada H yang harus diberikan titik di bawahnya. Kalau H besar, titik di bawah itu pakai shift dikombinasikan dengan kurun siku kiri. Ya, begini hasilnya. Kemudian kata selanjutnya mata. 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 A-nya panjang karena ada alif sini. Mata berarti garis panjang di atas A, shift tanda lebih besar. Kemudian kata selanjutnya kila. Kila. I-nya panjang, shift lebih besar. Kemudian yamutu. Yamutu. Yamutu U-nya garis panjang. Yamutu. Shift kombinasi titik atau shift kombinasi tanda lebih besar.
Oke. Tutorial ini saya berpedoman pada pedoman transliterasi Arabik Latin yang merupakan hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 87, yakni nomor 158 dan nomor 0543B U/1987. Ya. Jadi semua yang di literasi ini yang sudah ditulis dalam literasi bahasa Indonesia ini harus ditalik ketika kita menuliskan di dalam karya ilmiah. Kemudian cara yang kedua, kita menggunakan huruf transliterasi. Sebenarnya font ini sudah agak kuno ya. Dia populer di tahun 90-an. Dan sekarang ini yang banyak dipakai adalah Times New Roman. Tapi tidak ada apa-apanya, tidak mengapa kita mencoba untuk memperhatikan di sini sebagai bahan perbandingan. Kalau kita menggunakan transliterasi berbeda dengan Times New Roman, Times New Arabic, maaf. Kita coba Rabbana. Nah, kalau transliterasi ini lebih banyak kita menggunakan simbol. Misalnya Rabbana ini hanya panjang, kita masuk di insert simbol, kemudian kita more simbol, kemudian kita pakai cari font literasi, kemudian kita pilih A kecil ya, begini, kemudian kita tutup ya, kemudian kata kedua najjaina. Nah, ini di sini I panjang dengan A panjang. I panjang kita hapus dulu I-nya, baru masuk di simbol, insert simbol, more simbol, I panjang kecil. Ini I panjang besar, kapital ya. Oke. Sudah masuk. Kemudian A kecil yang panjang ini. Oke. Najjaina. Kemudian kata selanjutnya adalah al-haq. H ini H titik bawah. Kita hapus dulu H-nya, kemudian kita cari H yang garis titik bawah. Ini klik 2 kali atau klik 1 kali baru insert. Nah, saya lebih memilih klik 2 kali, double klik. Kemudian kata selanjutnya mata. Kemudian A sesudah M itu panjang, kita gunakan A panjang ya, begini. Kemudian selanjutnya kita gunakan I panjang lagi, kila. Oh, ini kita hapus I-nya, baru kita sisipkan simbol I panjang. Oke. Kemudian yamutu. Oke. U-nya panjang, U. Ini U kecil, U besar. Oke. Nah, semua yang sudah diketik dalam Latin, bahasa Arab yang diketik dalam huruf Latin itu harus miring. Oke. Di italik. Karena dia merupakan bahasa asing. Kemudian kita tiru penulisan nama tafsir ini, tafsir Fi Zilalil Quran dengan menggunakan Times New Arabic. Fi
V dengan I titik di atasnya itu pakai baseless ya. P, oh tanda panjang di atasnya, garis panjang di atasnya karena dia huruf kecil, maka kita kombinasi antara shift tahan baru titik atau tanda lebih besar. P, silal. Nah, silal ini adalah Z titik di bawah karena dia huruf besar, maka kita kombinasi antara shift dengan tanda kurung siku kiri. Shift tahan baru kurung siku kiri. Silal. Silal A-nya panjang, kemudian A garis panjang di atasnya, shift dengan tanda lebih besar atau shift titik. Oke. Kemudian Al-Quran. Quran A-nya panjang. Kita shift tambah. Kita shift kombinasi titik. Nah, kalau penulisan dengan huruf transliterasi, nah, kita masuk di simbol lagi. I masuk lagi insert simbol, kemudian more simbol, kita cari I panjang, ini I panjang kecil, I kecil panjang, kemudian silal. Oke. Silal Al-Quran, Z yang titik bawah ini, Z besar titik bawah ini, Z kecil titik bawah ini, Z besar titik bawah. Karena kita menggunakan Z besar, ini kita insert. P silal A panjang, kita ambil lagi A panjang, kita insert Al-Quran, panjang, A panjang, kita ambil lagi A panjang, tanda baca panjang, ini kita insert, baru N. Nah, ini sudah mewakili kedua-duanya. Ada Times New Arabic, ada font transliterasi. Teknik ini sangat berguna di dalam menyusun karya ilmiah, baik itu jurnal ilmiah, makalah, skripsi, tesis, maupun disertasi yang menggunakan transliterasi. Pedoman transliterasi ini sebenarnya masih bersifat standar, karena yang kita tahu pada umumnya universitas itu punya pedoman penulisan karya ilmiah tersendiri. Jadi kita mengikut tentu pada penulisan transliterasi yang diterbitkan oleh universitas masing-masing, dan caranya tidak jauh seperti ini. Saya kira demikian, sekedar menambah wawasan kita di dalam menyelesaikan tugas-tugas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.